Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurwidia Stuti Ahmad dari kelas 2D Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sekisop. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dimulai dengan ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional atau TANAS itu? Jadi ketahanan nasional atau TANAS itu merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Kemudian gagasan pokok dari ketahanan nasional ini adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Kemudian ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Ya, selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama itu ada sifat manunggal. Jadi setiap bangsa yang mau mencapai cita-citanya tidak akan terlepas dari aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Nah, setiap aspek kehidupan nasional ini saling berpengaruh dan berkaitan. Jadi terbentuk dengan sendirinya hubungan interdependensi dan korelasi. Kemudian sifat manunggal ini di dalam ketahanan nasional adalah tepat. Kenapa? Karena kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan nasional. Yang kedua ada sifat mawas ke dalam, kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuan yang konkret. Selanjutnya bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kelemahan, kerawanan yang ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasionalnya. Yang ketiga ada sifat berwibawa, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencangkup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Yang datang secara langsung maupun tidak langsung, yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Yang terakhir ada sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja.
Konsepsi ketahanan nasional mempunyai salah satu ciri yang cukup dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Maka bangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya. Ya, kemudian ada kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Nah, lalu ada fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin. Doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Ya, kemudian ada macam-macam ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, yang kedua ada ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Kemudian ada ketahanan sosial budaya. Nah, kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Nah, yang terakhir, macam ketahanan nasional ini ada ketahanan, pertahanan, keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya,
serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Nah, berikut adalah pemaparan materi tentang ketahanan nasional. Dan sekarang saya akan memaparkan materi tentang bela negara. Nah, apa sih bela negara itu? Nah, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalau dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar kalau ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia saja. Nah, berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivis bela negara. Nah, dan ada lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, maksud dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 ini adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban, dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang cukup luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Nah, secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Nah, bela negara secara fisik ini diartikan dalam arti militer. Bela negara secara fisik bisa dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Nah, kemudian ada bela negara secara non-fisik. Nah, bela negara secara non-fisik ini didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara secara fisik ini
tidak selalu harus memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik gitu ya. Nah, bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selain melalui pendidikan kewarganegaraan, bela negara secara non-fisik ini juga bisa dengan melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Kemudian ada pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Lalu berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Kemudian berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misalnya jadi sukarelawan bencana banjir. Lalu mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Nah, lalu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, kalau dewasa ini kan membayar pajak merupakan bela negara secara non fisik ya, karena membayar pajak ini juga membantu ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian tadi kan membahas soal ancaman juga ya. Apa sih ancaman itu? Jadi ancaman itu merupakan setiap usaha dalam kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian apa sih ancaman militer? Nah, ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, dinilai mempunyai kemampuan membahayakan keutuhan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter, dan tadi kan ancaman militer. Nah, sekarang itu ancaman nirmiliter. Nah, ancaman nirmiliter ini merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, berikut penjelasan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.